البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-39. Yang mana permasalahan yang ke-39 ini tidak jauh beda dengan permasalahan yang ke-38. Yaitu masih lingkupan bahwasannya termasuk ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan masalah al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala. Bentuk penentangan dan juga berpalingan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan kelompok sesat yang mengikuti jejaknya orang-orang jahiliyah adalah dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Jahmiyah mengatakan Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah taala itu punya nama tapi tidak punya sifat. Orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan cuman 7 saja. Nah, menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat, kemudian yang lainnya ditiadakan. Semuanya adalah kelompok sesat, kelompok keliru. Nah, barakallahu fikum, yang mereka mengikuti jejak atau langkah-langkahnya orang-orang jahiliyah wal a'yadu billah. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-mas'alatu ats-tsasi'atu wa tsalasun, permasalahan yang ke-39. Al-ilhadu fil asma, bentuk pengingkaran mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi wa hum yakfuruna birrahman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Jadi kata mereka, siapa itu Ar-Rahman? Mereka tidak mengetahui, barakallahu fikum, dan mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Kita lihat syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, ahlul jahiliyati yulhiduna fis sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah mereka mengingkari terhadap sifat-sifat dan juga mengingkari terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fayanfuna, akhirnya mereka pun meniadakan. Dalam artian mereka mengatakan Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Seperti yang dilakukan oleh kelompok siapa? Kelompok Jahmiyah, pengikutnya Al-Jahm bin Safwan. Waliyadu billah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Dalam keadaan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. War-Rahman min asma'illahi Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahman merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah, ketika Rasulullah hendak melakukan catatan atau tulisan perdamaian antara dia dan antara orang musyrikin pada barakallahu fikum tragedi Al-Hudaybiyah, pada kejadian Al-Hudaybiyah. Faja'a Suhail bin Amr, kemudian datanglah Suhail bin Amr, faqala, kemudian Suhail bin Amr mengatakan, hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Barakallahu fikum. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati uktub bainana wa bainakum kitaban, datangkanlah kepadaku, tuliskanlah antara kami dan antara kalian sebuah tulisan. Barakallahu fikum, atau ini ucapan Suhail bin Amr ya, meminta agar dituliskan. Dituliskan barakallahu fikum catatan atau perjanjian perdamaian tersebut. Suhail bin Amr mengatakan, hati uktub bainana wa bainakum kitaban, datangkanlah datangkanlah kami kepada kami, katanya. Uktub bainana wa bainakum kitaban, tuliskanlah untuk apa? Perdamaian tersebut antara kami dan antara kalian, kitaban, dengan sebuah tulisan. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-katib,
Kemudian Nabi Muhammad SAW pun juga memanggil seorang penulis atau sekretarisnya. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW, naam, seraya berkata, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tuliskanlah bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail, kemudian Suhail ini mengatakan, "Amar Rahman." Adapun Ar-Rahman, fa wallahi ma adri ma hu. Adapun Ar-Rahman, aku enggak tahu siapa dia atau apa dia. Ini barakallahu fikum. Qalu, mereka mengatakan apa? Ma na'rifur Rahman illa Rahmanul Yamamah. Kata mereka, kami tidak mengenal Ar-Rahman, melainkan yang kami kenal adalah Rahman Yamamah. Rahman Yamamah ya'nuna Musailimah al-Kadzdzab. Bahasanya diinginkan adalah kami tidak mengenal kecuali Ar-Rahman atau kecuali Rahman Yamamah, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Li'anna Musailimah tasamma bir-Rahman. Karena Musailimah ini tasamma, menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Awal. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dan kemudian mereka pun dalam keadaan kufur terhadap Ar-Rahman. Qul, katakanlah, huwa rabbi, Ar-Rahman itu adalah Rabbi, Rabbku, la ilaha illahu, yang tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya lah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami bertawakal, atau aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah kami bertaubat. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Syahidnya mana syahidnya? Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ya, mereka kufur terhadap Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Dzur rahmati al-wasi'ah, dan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, wa kadzalika lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Dan demikian pula ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah waktu itu, wa kana yusalli wa yad'u wa yaqul, waktu itu Rasulullah salat dan berdoa seraya beliau berkata, ya Allah, ya Rahman. Naam, wahai Allah, atau ya Allah, atau ya Rahman. Naam. Qala musyrikun, akhirnya mereka orang musyrikun mengatakan, ungduru ila hadzal rajul, lihatlah kepada lelaki ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah kepada lelaki ini. Yazum annahu ya'budu ilahan wahida. Dia mengaku-ngaku atau dia menganggap dirinya menyembah satu ilah. Jadi orang ini tadi, nah barakallahu fikum, orang musyrikun itu, nah barakallahu fikum, mengatakan seperti itu untuk mengelabui manusia, mengatakan lihatlah kepada Muhammad ini. Dia mengatakan katanya menyembah satu ilah. Wa huwa yaqul, padahal dia mengatakan ya Allah ya Rahman, ya'budu ilahin katanya. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW ini, atau padahal, nah barakallahu fikum, dia mengatakan apa? Ya Allah ya Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman. Berarti sesembahannya dua, Allah sama Ar-Rahman katanya. Seperti inilah keadaan yang orang-orang yang tidak paham masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap Ar-Rahman itu adalah tersendiri, kemudian Allah itu sendiri tersendiri. Padahal kalau kita telusuri, Ar-Rahman itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan ungduru ila hadzal rajul, lihatlah kepada lelaki ini, maksudnya lihatlah kepada Muhammad ini. Yazum, dia menganggap bahwasannya dia menyembah satu ilah. Yazum annahu ya'budu ilahan wahida. Wa huwa yaqul, padahal dia mengatakan ya Allah ya Rahman, ya'budu ilahin, berarti dia menyembah dua ilah. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Naam. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Naam, dengan nama yang mana saja, niscaya apa? Naam, kalian akan berdoa, atau dengan nama mana saja yang kalian berdoa, falahul asmaul husna. Maka nama-nama yang indah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bebas mau memilih yang mana. Ar-Rahman, ya Rahman boleh, ya Rahim boleh. Naam, ya Razzaq, ya Ghaffar, silakan, tidak masalah. Itu semuanya menunjukkan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jadi jangan sampai dengan adanya kaidah yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya mengharuskan atau banyaknya nama itu mengharuskan zatnya juga banyak, tidak harus. Nah, barakallahu fikum, tidak harus ya, walaupun namanya Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi zat Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tunggal, tidak ada duanya, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini kaidahnya,
Fa asma'ullahi katsiratun, maka nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Wa ta'addudul asma', dan berbilangnya nama itu, dalam artian nama itu lebih dari satu, la yadullu ala ta'addudil musamma, tidak mengharuskan zat yang dinamai itu lebih dari satu. Paham maksudnya ya? Maksudnya yang namanya seseorang itu terkadang ya, kita kalau orang ya, orang itu kadang namanya banyak tapi zatnya cuma satu. Nah, di kampung namanya Abdullah misalkan, di kampung lain namanya Sufyan, di kampung lain namanya Muhammad, di kampung lain namanya Mahmud. Satu orang padahal itu memungkinkan untuk memiliki nama yang banyak. Nah ini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Mudabbir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Barakallahu fikum, dalam keadaan seperti itu Allah taala tunggal dan satu, tidak ada duanya, memiliki nama-nama yang banyak. Nah, di sini barulah ada kaidah bahwasannya apa? Ta'addudul asma' la yadullu ala ta'addudi al-musamma. Banyaknya nama-nama itu tidak mengharuskan banyak pula atau berbilangnya zat yang dinamai. Wa innama yadullu ala 'azamati hadzal musamma. Hanya saja seperti ini menunjukkan barakallahu fikum atas agungnya zat yang dinamai ini. Alladzi ta'addadat asma'uh, yaitu zat yang sangat banyak nama-namanya, yang namanya berbilang lebih daripada satu. Barakallahu fikum. Seperti itu. Fasyahid, intinya annal musyrikina yunkiruna asma Allah. Intinya adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faman nafa asma Allahi minal firaq ad-dhalah, maka barang siapa yang meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kelompok-kelompok sesat kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, aw nafa ma'aniha, atau yang ditiadakan maknanya. Jadi namanya ditetapkan lafadznya, cuman maknanya tidak menetapkan. Atau meniadakan makna-maknanya, wa asbata alfadhaha, dan kemudian dia menetapkan lafaz-lafaznya. Kal Mu'tazilah, Mu'tazilah menetapkan namanya. Allah taala itu sami' bila sam', basir bila basar katanya. Allah taala itu mendengar tapi tidak punya pendengaran, dan melihat tapi tidak punya penglihatan. Wal'iyadzubillah. Kemudian aw nafa ba'd as-sifat wa asbata ba'daha kal Asy'ariyah, atau meniadakan sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lainnya, seperti kelompok sesat Asy'ariyah yang mereka mengatakan nama-nama Allah taala hanya barakallahu fikum jumlahnya 7 saja. Ya barakallahu fikum, mereka yakini 7 itu pun yang mencocoki dengan akal mereka. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka as-sam'u wal basaru katanya. Hayyun alimun qadirun, Allah taala itu maha hidup, maha mengetahui, kemudian maha mampu, kemudian berbicara, kemudian apa? Memiliki kehendak, kemudian apa? Barakallahu fikum mendengar dan melihat. Itu saja katanya. 7 itu saja. Waliyadzubillah ya, kelompok sesat. Fa innahu yakunu warisan li ahli jahiliyah, maka menjadilah orang tersebut yang berpemikiran seperti itu tadi, baik Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, maka dia telah barakallahu fikum menjadi pewarisnya untuk orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum, mereka yang mewarisi ilmu-ilmu orang jahiliyah tersebut diambil oleh mereka. Aw nafa ba'd as-sifati wa asbata ba'daha ka-Asy'ariyah. Fa innahu yakunu warisan li ahli jahiliyah, qala Allah ta'ala musbitan asma'ahu. Padahal Allah taala telah berfirman dalam keadaan menjelaskan atau menetapkan nama-nama Allah taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, yang mencapai tingkat keindahan yang paling tinggi yang tidak ada duanya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah lah zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Lahul asmaul husna, dan Dia adalah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Wa qala ta'ala lahul asmaul husna, dan juga Allah taala berfirman, Allah taala dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmi al-ghaib 'indak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu, samaita bihi nafsak, yang kau menamakan dengan nama tersebut dirimu, wa 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan atau yang kau beritahukan kepada salah seorang dari kalangan makhlukmu, aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, aw ista'sarta, atau yang kau sembunyikan
Nah, fi ilmil ghaibi 'indak, dalam ilmu ghaib di sisimu. Dalam artian tidak ditampakkan, tidak pula barakallahu fikum diajarkan kepada manusia. Sangat banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa asma'ullahi katsiratun. Nah, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Minha di antaranya ma anzalallahu fi kitabih, ada nama-nama yang Allah Taala turunkan dalam Al-Qur'an, wa ada katsirun fil Qur'an. Dan seperti ini banyak sekali jenis seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar. Itu semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhir surat Al-Hasyr, dan juga di akhir surat Al-Hasyr Allah Taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Alimul ghaib wasyahadah, zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan juga persaksian. Huwar Rahmanur Rahim, Dia adalah zat yang maha, barakallahu fikum, pengasih dan maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, zat yang maha memiliki seluruh alam semesta. Al-Quddus, zat yang maha suci. As-Salam, zat yang maha, barakallahu fikum, memiliki keselamatan. Selamat dari cacat, selamat dari kekurangan-kekurangan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, zat yang senantiasa mengawasi. Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Jabbar, zat yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, zat yang memiliki keagungan atau barakallahu fikum, keagungan yang besar. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari perkara, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencipta dan zat yang maha membentuk. Barakallahu fikum, atau zat yang maha mencipta. Al-bari' yang mewujudkan. Al-musawwir, yaitu zat yang maha, barakallahu fikum, zat yang maha, barakallahu fikum, mencipta dan juga zat yang maha membentuk. Serta barakallahu fikum, zat yang mewujudkan makhluk ini. Lahul asmaul husna, hanya milik Dialah nama-nama yang indah. Huwallahul khaliqul bari'. Al-bari' itu adalah al-mujid, zat yang mewujudkan. Al-khaliq adalah yang mencipta. Al-musawwir yang membentuk. Barakallahu fikum. Lahul asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Fayajibul imanu bi asma'illah subhanahu wa ta'ala, maka wajib beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah taala memiliki 99 nama, barang siapa yang berdoa dengannya maka dia akan masuk surga. Ini maknanya bukan pembatasan, dalam artian ini sekedar di antara nama-nama Allah taala itu ada 99 nama yang memiliki keutamaan tersendiri. Barakallahu fikum. Bukan maknanya membatasi, karena nama-nama Allah taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang diketahui oleh makhluknya. Wal adillatu ala asma'illah subhanahu wa ta'ala katsiratun, dan dalil-dalil yang berkaitan masalah nama-nama Allah taala sangatlah banyak. Faman lam yu'min bi asma'illah, maka barang siapa yang tidak beriman dengan nama-nama Allah taala, fa innahu la yu'min billahi subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.